Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Adi Sutikno dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta dengan NIM 0488192256. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik mata kuliah basis data. Kita langsung aja ke soalnya. Ini adalah tugas 2. Coba, nah di sini soalnya adalah terkait dengan SQL dan DML ya. Untuk soalnya ada seperti ini contoh kasus untuk tugas 2-nya. Nah, di sini dari diagram IRD ini kita diinstruksikan untuk membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Exam dengan tabelnya yaitu dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai dengan ini ya. Kita langsung aja ke examnya. Oke, kita buka aplikasinya, exam control panel. Kemudian kita lakukan start di Apache dan MySQL ya, sampai dengan dia berwarna hijau. Oke, sudah seperti ini, baru kita klik admin. Oke, kita sudah masuk ke PHP MetaAdmin-nya. Sekarang kita langsung buat tabel-tabelnya. Kita klik ini, kita tulis sini namanya adalah rumah sakit ya. Untuk rumah sakit kita tulis saja, kita buat database dengan nama rumah sakit. Kita create. Nah, di sini sudah muncul. Sekarang kita klik, kemudian kita klik SQL-nya, kemudian kita create table satu persatu ya, sampai dengan ada 6 table. Di sini ada dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter. Langsung aja. Integer 10, kemudian pakai primary key. Ini ada result. Lanjut ya, kita pakai varchar atau variabel karakter. Kita kasih 30 aja. Tanggal kita beri date. Lanjut. Menggunakan variabel karakter ya. Kemudian lanjut lagi. Kita beri integer 12 sesuai dengan yang ada di Indonesia. Seharusnya kita beri kemudian waktu
kita kasih 20 aja. Oke, kita tutup kurung, lanjutkan, kita klik tabel selanjutnya. Oke, ID pasnya, lanjut lagi, ID, itu. Tutup kurung, titik koma, lanjut ke tabel selanjutnya. Oke, di jenis kelamin saya menggunakan enum. Oke, sini ada pilihan L atau P ya. Harusnya kita kasih 50 cukup, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita buat tabel daftar ya. Ini kita tutup kurung lagi, titik koma. Lanjut ke sana, pas daftar
administrator buat create administrator. Nama admin 30. Tutup kurung, titik koma, terakhir dokter admin. Tutup kurung, titik koma. Oke, ini sudah saya buat query-nya ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Sini ada dokter. Oke, pasien dokter. Ada ID dokter, pasien dokter, waktu periksa, resep. Oke, kemudian di pasien itu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien ya. Oke, kemudian daftar. Di sini ada ID daftar, ID admin, ID pasien, betul. Lanjut ke administrator, ID admin, nama admin, waktu jaga. Kemudian terakhir dokter admin. Di sini ID data, ID admin, ID dokter ya. Oke, kita sudah membuat. Sekarang kita lanjut ke klik go untuk membuat tabelnya. Oke, jika sudah muncul seperti ini, pembuatan tabel sudah berhasil. Nah, di sini kita melihat tabel-tabelnya sudah muncul ya. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Dengan jumlahnya harusnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah benar. Nah, langkah selanjutnya adalah menginput data. Kita coba menginput data di pasien, kemudian klik insert ya. Kita coba masukkan ID pasiennya. Saya coba namanya Adi Sutikno. Oke, sama sini 60-an. Oke, kita sudah membuat 2 data pasien. Kita coba klik go. Dia sudah masuk. Kita insert lagi pasien selanjutnya. Sama
Fatma 13 Afrika berlari semua siapa membeli. Oke, 2 pasien kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi 2. Ini 13. Tadi 4, 5 berarti. Jawa Barat 13.06. Oke, tetap. Oke ya, kita tambahkan 2 lagi. Kemudian kita klik go. Oke, data pasien sudah kita input, kita cek. Nah, di sini data pasiennya sudah kita input ya, dengan total ada 6 pasien. Langkah selanjutnya adalah menambahkan indeks ke masing-masing tabel ya. Kita coba dengan, nah di sini ada administrator, kita cek. Nah, kita tentukan indeksnya. Di administrator ini kita tentukan indeksnya di bagian ID admin ya. Di sini sudah ada kunci emas, kita tambahkan indeks di ID admin di administrator. Nah, dia muncul lambang indeksnya adalah kunci berwarna silver. Lanjut lagi ke daftar. Di daftar itu kita menambahkan indeks di ID admin dan ID pasien ya. ID admin. Oke, kemudian di ID pasien. Oke, nah selanjutnya di tabel dokter kita tentukan indeksnya di ID dokter ya. Kita klik more, kemudian klik indeks ID dokter. Nah, di sini sudah muncul kunci silvernya. Lanjut lagi di dokter admin. Kita ke struktur, kemudian kita tentukan indeksnya. Dokter admin ini adalah di ID admin dan ID dokter ya. ID admin, kemudian di ID dokter. ID dokter. Oke, lanjut lagi di pasien. Klik struktur. Pasien ini kita indeksnya adalah di ID pasien. Klik more, indeks, ID pasien. Oke, sampai muncul dengan tanda kunci silver. Lanjut lagi di terakhir pasien dokter. Pasien dokter ini kita tentukan di ID pasien dan ID dokter ya. Kita klik indeks ID pasien, kemudian di ID dokter, ID dokter, oke, klik. Oke, sudah muncul kunci berwarna silvernya. Nah, setelah kita tentukan indeks, kita ke rumah sakit, ke database rumah sakit, kemudian kita klik more, lalu kita klik designer. Di sini dia akan muncul tabel-tabel yang tadi sudah kita buat ya di dalam database rumah sakit. Nah, kita sekarang
urutkan sesuai dengan instruksi tugas ya. Kita coba cek. Oke, kita coba urutkan. Dokter admin. Dokter admin, administrator, kemudian daftar, balik juga. Daftar di sini. Lalu di sini. Oke, kita rapikan dulu. Di sini pasien daftar. Oke, ketika kita sudah susun, nah sekarang kita save terlebih dahulu. Kita kasih nama sesuai nama database-nya. Oke, sudah tersimpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita setting atau tambahkan relasi ya. Di contoh misalkan di sini di tabel pasien ada ID pasien, kita relasikan ke tabel daftar, ke ID pasien, seperti itu. Sampai semuanya terrelasi. Kita langsung saja. Nah, di sini kita pilih cascade. Kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul relasinya ya. Selanjutnya kita relasikan semuanya. Oke, di sini administrator ke daftar di ID admin ke ID admin daftar. Sama kita pilih cascade. Oke, lanjut lagi. Kita masukkan ke administrator ke daftar admin. Sini kita pilih admin, ID admin dengan ID admin dokter admin. Kita pilih cascade sama. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan lagi dari dokter dengan dokter admin ya. Di sini ada ID dokter di dokter dengan ID dokter di dokter admin. Tambahkan. Pilih cascade juga. Klik OK. Oke, sudah muncul relasinya. Tambahkan lagi. Nah, di sini relasinya adalah ke dokter dengan pasien dokter ya. Dengan relasinya itu adalah ID dokter di dokter dengan ID dokter di pasien dokter. Bahkan ID dokter dengan ID dokter di pasien dokter. Sama cascade. Oke, dokter dengan pasien dokter. Dan terakhir adalah pasien dengan pasien dokter ya. Di sini ID pasien di tabel pasien ke ID pasien di pasien dokter. Pasien ke ID pasien.
Di sini saya sudah menentukan relasinya. Jadi keenam tabel ini sudah berelasi ya, sudah punya relasinya. Oke, sekarang kita save. Oke, sudah tersave. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita buka selnya ya, untuk menguji terkait dengan pembuatan tabel ini. Kita coba cek di sel. Oke, di sini kita coba masukkan MySQL. Oke, kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Langkah selanjutnya adalah show database titik koma. Oke, di sini database-nya muncul. Database yang sebelumnya kita buat yaitu rumah sakit muncul ya. Nah, sekarang kita coba buka database rumah sakit ini. Kita gunakan rumah sakit titik koma. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke database rumah sakit, di mana jika kita sudah masuk, kita bisa memanggil data-data yang tadi sudah kita buat ya. Kita coba terlebih dahulu, misalnya select from. Nah, di sini tadi saya membuat 6 pasien dengan ID pasiennya 1301 sampai dengan 1306. Dan di sini sudah muncul alamat pasiennya ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Kita coba lagi untuk memanggil data yang lain ya. Kita coba dengan select nama pasien pasien dari pasien well nama pasien sama dengan Oke, saya akan memfilter nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien dari data pasien, yang dimana datanya itu diambil dari alamat pasiennya. Alamat pasiennya itu hanya Jakarta Selatan. Kita coba. Nah, di sini muncul nama pasien yang hanya di alamat Jakarta Selatan, yaitu ada 2 ya. Ada Adi Stikno sama Ade Nur Halimah. Kita coba panggil data lain untuk mengeceknya. Kita pakai ID pasien. Datanya kita ambil dari jenis kelamin ya. Jenis kelamin sama dengan misalnya L ya, untuk laki-laki. Oke, di sini saya akan memilih ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien dari tabel pasien yang dimana hanya jenis kelamin aja. Jenis kelaminnya itu saya tentukan dengan L ya, untuk laki-laki. Kita coba enter.
Nah, di sini muncul eh, tiga, tiga nama pasien dengan jenis kelamin laki-laki ya, beserta ID pasiennya dan alamat pasiennya. Dan di sini sudah benar, yang di mana di sini saya buat laki-laki 3, perempuan 3. Oke, eh, mungkin seperti itu aja terkait dengan tugas 2 yang dimana membuat MySQL dan MariaDB-nya. Jika ada salah, mohon maaf dan selamat malam.